Oke baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan masih dengan saya Albert Sinaga. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial yang kedua, yakni video tentang modul 7 dan modul 8. Itu kita membahas tentang array. Jadi aplikasi yang akan saya buatkan pada kesempatan kali ini masih berbasis konsol, yaitu aplikasi tentang pencatatan 11 pemain bola. Nah, di sini kita sudah punya library-nya. Yang pertama yang akan kita gunakan adalah include IOStream, ini merupakan preprocessornya. Kemudian using namespace std di sini ini agar cout dan cin-nya pada aplikasi ini nanti bisa dibaca. Oke, langsung saja untuk penerapannya, yaitu tentang penggunaan array. Jadi pertama sekali saya akan count dulu tentang nama saya. Count di sini. Jadi kita bikin dulu judulnya program memasukkan nama pemain sepak bola. Kemudian saya inline. Kemudian saya count lagi nama saya sendiri, Albert Suherianto Sinaga. Kemudian saya inline di sini. Kalau fungsi daripada count di sini ini berfungsi untuk menampilkan di layar nanti di konsolnya. Jadi count yang kedua nrp ini sebagai pengganti name, yaitu 490 130 52. Kemudian saya inline. Inline 2 kali untuk menambah baris 2 kali. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel. Yang pertama saya gunakan integer i dan j, yaitu kalau di j di sini isinya 1. Kemudian deklarasi struct. Nah, kalau struct di sini itu berfungsi untuk susunan data yang terdiri dari beberapa tipe data. Oke, yang pertama itu char nama pemain bolanya nanti siapa, saya kasih 50. Kemudian char hukum yang pertama kita kasih nomor saja. Kemudian yang kedua char nama saya kasih 50 juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah posisinya, posisi si pemain di mana, saya kasih juga 50 di sini. Kemudian nah, di sini adalah implementasi daripada array. Jadi untuk arraynya saya kasih pemain, arraynya 50 di sini. Kemudian setelah selesai mendeklarasikan variabel, yaitu ada i, j, kemudian nomor, nama, dan posisi, sekarang akan kita lanjutkan dengan count, masukkan nomor pemain. Nah, pertama sekali yang akan diinputkan si user nanti adalah memasukkan nomor pemain. Kemudian untuk spasi saya kasih titik koma 2. Kemudian i plus 1 ini berfungsi untuk menambah nomor nantinya dari nomor 1 sampai yang ke 11. Kemudian saya kasih seperti ini untuk memasukkannya nanti. Kemudian count yang kedua adalah masukkan belum. Nah, di sini kita perlu menerima inputan dari keyboard, jadi kita gunakan chain. Jadi di sini pemain, kemudian pemainnya i dot nomor. Kemudian yang kedua masukkan nama pemain. Masukkan nama pemain. Langsung saja di sini nama pemainnya siapa. Kemudian saya isi cin-nya. Kemudian saya cin di sini pemain i dot nama. Kemudian yang ketiga adalah cout, masukkan posisi pemainnya.
posisi pemainnya di mana, itu kita c-in di pemain i dot posisi. Nah, setelah selesai ini untuk memasukkannya, jadi ini bakal kita masukkan karena akan butuh 11 pemain. Jadi kita perlukan sebuah perulangan. Jadi perulangan yang akan kita gunakan adalah for-nya pertama i-nya sama dengan 0, kemudian i-nya kurang dari 11, kondisinya kurang dari 11 karena dimulai dari 0, dan jumlah pemainnya akan dibutuhkan adalah 11. Kemudian di sini i-nya plus. Kemudian di sini saya tutup buka kurung, kemudian saya tutup kurung. Nah, setelah selesai membuat perulangannya, sekarang kita akan menampilkan data-data yang diinputkan tadi. Nah, untuk data-data yang telah diinputkan, di sini kita bakal mengeluarkan apa aja sih yang akan kita gunakan nantinya, seperti itu. Nah, di sini kalau tadi saya sudah komen untuk menghasilkan cout-nya. Jadi di sini daftar pemain batch 8 family. Ini adalah judulnya nanti, ya kan, ditampilkan pemain batch 8 family. Kemudian count data ke ini berfungsi untuk menampilkan data 1 sampai ke 11. Kemudian ini cout-nya masih biasa, nomor pemain itu menampilkan nomor pemain. Kemudian nama pemain nantinya kita ketikkan nama pemainnya, kemudian posisi pemain untuk menentukan juga posisi pemainnya. Kemudian for di sini digunakan untuk perulangan lagi, jadi ke 11 pemain itu bakal ditampilkan. Jadi untuk menghasilkan isi dari si data keberapa nantinya itu j++ dari nomor 1 sampai ke 11. Kemudian nomor pemain ini adalah hasil dari si struct pemain i dot nomor. Jadi nomor pemain yang akan ditampilkan dimasukkan nanti adalah yang akan diisi adalah pemain i nomor. Begitu juga dengan nama pemain, itu pemain i dot nama. Kemudian posisi pemain itu pemain i dot posisi. Nah, setelah itu ada sistem pause. Sistem pause di sini berfungsi untuk menahan tampilan layar. Kemudian return 0 ini adalah akhir dari fungsi si mainnya. Nah, kemudian setelah selesai kita ketikkan, nah sekarang tinggal kita jalankan dulu programnya. Jadi sudah kita implementasikan tentang array tadi, kemudian struct juga di sini untuk menampung variabel char nomor, nama, dan posisi. Oke, sekarang kita debugging dulu programnya. Oke, sudah tampil. Di sini program memasukkan nama pemain sepak bola, nama saya, kemudian NRP-nya. Oke, sekarang kita akan memasukkan ke 11 pemain yang sudah kita tentukan. Oke, di sini saya sudah membuatkan dulu nama-nama list pemainnya. Yang pertama, masukkan nomor pemain. Yang pertama adalah 10. Nomor pemain pertama, kemudian nama pemainnya, misalnya saya sendiri, Edward. Kemudian masukkan posisi pemain. Saya ambil di gelandang bertahan, di gelandang saja. Kemudian untuk masukkan nomor pemain yang kedua. Nah, masukkan nomor pemain yang kedua ini, misal saya ambil si 09 yaitu Diki, posisinya back juga sebagai back di sini. Kemudian masukkan nomor pemain ketiga yaitu 17. Nama pemainnya adalah Dea. Nah, masukkan posisi pemainnya. Saya ambil gelandang juga di sini. Oke, masukkan nomor pemain 4. Pemain keempat adalah 20 nomornya. Kemudian nama pemainnya Elan. Kemudian posisinya di gelandang sudah ada. Kemudian saya isi di sini back juga. Kemudian masukkan nomor pemain 5 yaitu yang nomornya ke-18, yaitu saya isikan namanya Diksi. Nah, kemudian posisi pemainnya adalah penyerang. Masukkan nomor pemain 6
itu 11, namanya Rizky. Masukkan posisi pemainnya, kita kasih dia sebagai gelandang. Masukkan nomor pemain ke-7. Pemain ke-7 itu nomornya 7. Nama pemainnya saya bikin Pandu. Masukkan posisi pemainnya sebagai penyerang. Masukkan nomor pemain 8, saya kasih 5. Nama pemainnya Pujo. Kemudian masukkan posisi pemainnya, saya akan membuat dia sebagai kiper. Kemudian masukkan nomor pemain 9, itu 4, Henry. Nama pemainnya Henry. Kemudian masuk posisi pemainnya, saya kasih penyerang. Masukkan nomor pemain 10, 12, namanya Ian. Nah, kemudian saya kasih dia di gelandang, karena di gelandang kita butuh 4 pemain. Masukkan nomor pemain yang ke-11, itu 2, itu Wira. Masukkan posisi pemainnya, saya kasih dia back. Oke, udah 11 pemain. Nah, di sini bakal ditampilkan daftar ke pemain batch 8 family. Jadi ini adalah data ke-1 sampai yang ke-11. Kalau di sini tadi ini ditampilkan di sini di countnya 11++, jadi dia mengenerate angka dari 1 sampai 11. Kemudian nomor pemainnya sesuai dengan input yang kita masukkan tadi, ada 11 nomor di sini. Kemudian nama pemainnya ada namanya 11 juga, dan juga posisi pemainnya ada 11. Oke, jadi program yang sudah kita bangun ini sudah berhasil dengan baik dengan memanfaatkan penggunaan array dan juga penggunaan struktur, dan kemudian kita gunakan juga di sini perulangan for. Sebelumnya kita telah mendeklarasikan variabel. Oke, cukup sekian mungkin program yang saya buatkan pada video tutorial kedua ini, yaitu aplikasi tentang pencatatan 11 pemain pemula yang menggunakan array yang kita pelajari di modul 7 dan modul 8. Semoga aplikasi yang ataupun program yang telah kita buatkan ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.